Pernah punya Nokia yang bisa jatuh dari lantai 2 tapi tetap nyala? Atau BBM-an sampai jempol keriting? Dulu, merek-merek ini adalah raja teknologi. Tapi sekarang, mereka cuma jadi bahan nostalgia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa perusahaan sebesar itu hancur dan hilang begitu saja? Dalam video ini, kita bakal kupas tuntas kisah 5 raksasa teknologi dunia yang dulu berjaya, tapi sekarang tinggal nama. Kamu siap dibuat kaget, sedih, dan mungkin sedikit kangen? Yuk, langsung aja kita mulai. Siapa yang gak kenal Nokia? Di awal 2000-an, Nokia bukan sekadar merek, dia simbol kekuatan teknologi global. Hampir semua orang punya ponsel Nokia, dari yang layar monokrom sampai yang bisa main Snake legendaris. Pada puncaknya, Nokia menguasai lebih dari 40% pasar ponsel dunia. Tapi kejayaan itu ternyata cuma sementara. Masalahnya, Nokia terlena di zona nyaman. Ketika iPhone muncul dengan layar sentuh dan sistem operasi modern, Nokia justru meremehkannya. Alih-alih ikut tren Android yang berkembang pesat, mereka malah bersikukuh dengan Symbian, sistem operasi kuno yang kaku dan membingungkan. Saat akhirnya mereka sadar dan beralih ke Windows Phone, semuanya sudah terlambat. Market sudah diambil alih oleh Android dan iOS. Kesalahan fatal lainnya, Nokia terlalu lamban dalam berinovasi. Fokus pada hardware tapi mengabaikan software. Akhirnya, tahun 2014, Microsoft mengakuisisi divisi ponsel Nokia dan menghentikan produksinya tak lama kemudian. Kini, nama Nokia memang masih ada. Tapi itu bukan raja yang dulu. Hanya bayangan dari kejayaan masa lalu. Dulu, punya BlackBerry itu simbol prestis. Dipakai para eksekutif, artis, bahkan kepala negara. Keyboard QWERTY-nya jadi ciri khas, dan fitur BBM, BlackBerry Messenger, jadi primadona. Di zamannya, BlackBerry nggak sekadar alat komunikasi, tapi juga gaya hidup. Namun, justru di puncak kejayaannya, BlackBerry lupa satu hal penting. Dunia teknologi tidak menunggu siapapun. Ketika Apple memperkenalkan iPhone dengan layar sentuh penuh, BlackBerry meremehkan. Mereka yakin orang akan tetap memilih tombol fisik. Tapi kenyataannya, dunia berpindah haluan ke smartphone layar sentuh dengan sistem operasi yang lebih fleksibel dan ramah pengguna. BlackBerry tetap ngotot dengan sistem operasinya sendiri, yang sayangnya tertinggal jauh dari Android dan iOS. Terlambat berinovasi, kehilangan pengguna setia, dan pada akhirnya mereka menyerah. Tahun 2016, BlackBerry resmi berhenti membuat smartphone sendiri. Kini, BlackBerry masih hidup, tapi bukan di ranah konsumen. Mereka fokus ke software keamanan dan enterprise. Nama besarnya memang belum benar-benar mati, tapi sebagai ponsel, BlackBerry sudah jadi kenangan. Dulu, internet identik dengan satu nama, Yahoo. Di akhir 90-an hingga awal 2000-an, Yahoo adalah raksasa internet. Search engine, Yahoo. Email, Yahoo Mail. Berita, cuaca, bahkan ruang chatting, semua ada di Yahoo. Mereka bukan sekadar pionir, mereka adalah penguasa dunia digital. Tapi seperti kisah klasik perusahaan besar, Yahoo terjebak dalam ego dan keputusan buruk. Mereka pernah punya peluang membeli Google hanya dengan $1 juta dan menolaknya. Nggak cukup sampai di situ, mereka juga sempat hampir membeli Facebook, tapi gagal karena ragu-ragu. Dua kesalahan itu sudah cukup membuat Yahoo kehilangan masa depannya. Manajemen yang sering gonta-ganti,
arah bisnis yang gak jelas, dan produk-produk yang makin ketinggalan zaman membuat Yahoo makin terpinggirkan. Ketika pesaing seperti Google dan Facebook melesat, Yahoo malah sibuk tambal sulam. Akhirnya, tahun 2017, Yahoo dijual ke Verizon dengan harga jauh di bawah nilai puncaknya. Dari raksasa jadi reruntuhan. Kini, Yahoo masih ada, tapi bukan lagi pemain utama. Hanya jadi pengingat bahwa di dunia teknologi, terlambat berpikir bisa berarti tamat. Toshiba pernah jadi lambang keunggulan teknologi Jepang. Dari laptop Toshiba Satellite, TV berkualitas tinggi, hingga kipas angin dan microwave di rumahmu, semuanya pakai nama Toshiba. Bahkan mereka adalah pelopor dalam teknologi chip NAND flash, yang sekarang dipakai di hampir semua perangkat elektronik modern. Tapi di balik kesuksesan itu, Toshiba menyimpan bom waktu. Tahun 2015, pecah skandal besar. Mereka ketahuan memanipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun demi terlihat lebih menguntungkan dari kenyataan. Kepercayaan investor langsung runtuh, saham anjlok, dan reputasi rusak parah. Akibatnya, satu persatu bisnis andalan mereka dijual. Divisi laptop dilepas ke Sharp, bisnis chip NAND akhirnya dijual ke konsorsium luar negeri, dan perlahan, Toshiba keluar dari sektor elektronik konsumen. Mereka masih ada, tapi bukan lagi merek yang hadir di ruang tamu kita, melainkan fokus ke infrastruktur industri dan energi. Toshiba adalah contoh pahit bagaimana kesalahan manajemen dan hilangnya fokus inovasi bisa menghancurkan warisan teknologi yang dibangun selama puluhan tahun. Dari nama besar jadi sekadar catatan sejarah. Sebelum Samsung jadi raja Android seperti sekarang, ada satu nama yang dulu berdiri di garis depan, HTC. Mereka adalah pionir Android, bahkan merilis smartphone Android pertama di dunia, HTC Dream, tahun 2008. Desainnya stylish, performanya solid, dan UI-nya khas lewat HTC Sense. Saat itu, HTC digadang-gadang akan jadi Apple-nya Android. Tapi seperti banyak kisah tragis di dunia teknologi, keberhasilan awal bukan jaminan untuk bertahan. HTC mulai tergelincir karena strategi marketing yang lemah, branding yang membingungkan, dan peluncuran produk yang terlalu cepat tanpa diferensiasi jelas. Mereka merilis terlalu banyak model dengan nama mirip, membuat konsumen bingung dan akhirnya beralih ke brand lain. Sementara Samsung gencar promosi dan terus berinovasi, HTC justru kehilangan arah. Penjualannya terus merosot, bahkan di pasar asalnya sendiri, Taiwan. Pada akhirnya, tahun 2017, sebagian besar tim riset dan desain HTC dibeli oleh Google. HTC memang belum mati, tapi eksistensinya di pasar smartphone kini nyaris tak terdengar. Dari pionir, jadi pelengkap sejarah Android. Apa kesamaan dari semua raksasa teknologi yang tumbang ini? Mereka pernah berjaya, tapi terlena. Inovasi berhenti, arah bisnis membingungkan, dan terlalu percaya diri bahwa mereka terlalu besar untuk gagal. Tapi nyatanya, di dunia teknologi, yang cepat bukan hanya menang, tapi yang lambat bisa lenyap. Dari kisah Nokia, BlackBerry, Yahoo, Toshiba, hingga HTC, kita belajar kejayaan hari ini bukan jaminan untuk besok. Sekarang giliran kamu. Brand mana yang paling kamu rindukan? Pernah punya produk mereka? Ceritain di komentar ya. Jangan lupa like kalau kamu pernah pakai salah satu produk mereka, dan subscribe buat konten teknologi penuh fakta mengejutkan dan nostalgia lainnya.